Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Indonesia sangatlah terkenal dengan barisan pegunungan yang membuat semua orang berdecak kagum. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat hidup makhluk-makhluk astral. Hal itu selalu dipercaya oleh para pendaki termasuk oleh penduduk sekitar. Dan inilah kisah dari para pendaki di beberapa gunung yang dianggap angker. Pertama, Gunung Salak. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gunung Salak memiliki banyak kisah mistis yang masih belum terpecahkan. Di sana juga terdapat sejumlah makam, dan tercatat pernah terjadi beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah di mana 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung ini. Kisah tersebut berawal ketika tengah mendaki. Salah satu pemuda dari pendaki itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan padanya. Dia pun langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya, apakah dia juga melihat hal serupa. Akan tetapi, temannya tidak melihat dan meminta untuk membiarkan sosok itu. Menjelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Ketika tenda sudah terpasang, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak bisa tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun putuskan untuk keluar tenda. Tidak disangka, di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat dengan mengitari tenda. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Namun tidak lama kemudian, terdengar suara seorang wanita melantunkan ayat-ayat doa dari bukit di atas. Sosok wanita tersebut tidak menampakkan diri. Pemuda itu pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tenda lagi dan terlelap berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tersebut. Yang kedua, Gunung Sumbing. Seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati para pendaki Gunung Sumbing ini. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun kumpulan mahasiswa pencinta alam ini tidak menggubris, yang berangkat ber-11 orang. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan personil mereka bertambah 1 orang. Salah satu pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Namun dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Sesampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah menghilang entah kemana. Mereka pun saling berpikir positif dan disusul beristirahat bersama. Tapi penampakan menyeramkan mengusik mereka. Tiba-tiba muncul sosok pocong di antara mereka ketika sedang duduk mengitari api unggun. 4 orang menyadari kehadiran makhluk itu, termasuk pendaki yang punya indera keenam. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa, dengan alasan mengucap syukur sudah bisa sampai dengan keadaan baik. Selesai berdoa, sosok pocong itu lenyap tanpa jejak. Akhirnya, mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun. Secara tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat sebuah pintu besar di lereng gunung dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat pula penjaga dan sosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu didengar juga oleh 11 pendaki lain.
Menghindari hal negatif yang menimpa, mereka pun langsung bergegas berjalan kembali menuruni gunung. Yang ketiga, Gunung Semeru. Hari itu, kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita yang mengaku sendirian dan ingin menuju puncak. Akhirnya, diajaklah bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini. Obrolan di sepanjang perjalanan membuat mereka cepat akrab dengan wanita pendaki yang ramah serta mudah bergaul itu. Tidak terasa, mereka sudah sampai di salah satu pos yang sudah dekat dengan puncak. Namun karena malam telah tiba, mereka putuskan untuk berkemah di sana. Memasuki malam mereka pun terlelap dan tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang membawa anjing berjaga untuk mengawasi binatang buas. Pada saat tengah malam, dia melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu. Tidak berapa lama dia kehilangan bayangan wanita tersebut. Merasa panik, dia langsung bergegas kembali ke tenda, membangunkan teman-temannya. Semua yang merasa terkaget dengan ceritanya pun bergegas untuk mencari pendaki wanita itu. Dalam keadaan gelap, mereka menyusuri semak-semak hutan, yang kemudian mereka berhenti sambil terus berteriak. Karena kabut semakin pekat dan merasa pencarian itu percuma saja, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencarinya lagi di pagi hari. Ketika pagi menjelang, mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk melakukan pencarian. Dalam pencarian tersebut, salah satu tim sampai ke bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan milik pendaki wanita itu ada di dasar jurang. Merasa penasaran, mereka akhirnya memutuskan turun ke bawah. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya, setelah kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke tim SAR. Saat tim SAR mendatangi dan meninjau lokasi, para pendaki mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita, yang mereka yakini adalah sosok pendaki yang bersama mereka sejak kemarin. Namun yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan tim SAR. Kisah di Gunung Semeru tersebut juga terjadi pada pendakian Gunung Merbabu, yang mana kejadian ini dialami 7 pendaki ketika melewati Kopeng Tekelan. Hari itu, bersama 6 rekannya dia melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu. Sesampainya di posko 1, dia putuskan untuk beristirahat sejenak sambil berfoto-foto. Timnya sudah ingin bergerak mendaki terlebih dahulu, sedangkan pendaki itu masih asik berfoto-foto. Ketika baru tersadar kalau sudah terlalu lama ditinggal teman-temannya, dia putuskan untuk menyusul. Ketika setengah jalan, dia bertemu dengan seorang pendaki wanita yang mengaku sendirian ke puncak. Mereka pun mendaki bersama. Akan tetapi, perjalanan mereka terhambat oleh cuaca buruk, yang kemudian mereka putuskan untuk istirahat dan bermalam di satu lokasi. Pada keesokan paginya, pendaki wanita itu bangun dan minta izin untuk pergi terlebih dahulu. Sementara pria itu baru bangun beberapa jam kemudian. Dan betapa terkejutnya ketika sadar kalau tempat tidurnya adalah di dekat tepi jurang.
dia pun segera membereskan barang dan menyusul temannya di puncak. Dalam perjalanan, dia melihat tas yang masih terlihat penuh, sedangkan tidak ada jejak pendaki lain di sekitarnya. Dia mengira bahwa itu adalah ransel milik pendaki wanita yang sudah berangkat tadi pagi. Dia pun membawa bersamanya. Ketika sampai puncak, dia langsung disambut kawan-kawannya yang merasa khawatir. Di puncak itu tidak didapati keberadaan wanita tersebut. Dia pun berpikir bahwa wanita itu menyerah dan turun. Akhirnya, ransel itu dibawa serta ketika menyelesaikan ekspedisinya. Dia bermaksud mengembalikan ransel itu karena terdapat alamat yang tergantung di sisinya. Bersama beberapa orang dari tim, dia akhirnya menemukan rumah pendaki wanita itu. Dia bertemu dengan ibu dari pendaki wanita itu. Namun bukannya diterima dengan kebahagiaan, akan tetapi air mata menetes dari sang ibu. Dibawalah pria dan timnya ke belakang rumah, dan terdapat satu batu nisan yang bertuliskan nama pendaki wanita itu. Pendaki itu ternyata telah hilang selama 3 tahun dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Kelima, Gunung Argapura. Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu pendaki. Hal tersebut dialami oleh seorang pendaki, mahasiswi pencinta alam, dari salah satu sekolah tinggi di Jember. Kala itu, dia dan tim mengeksplorasi gunung ini sejak pagi. Kemudian mereka beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun telah diingatkan untuk tidak memetik, pendaki putri ini bersikukuh untuk memetiknya. Setelah memetik dan puas memainkan bunga itu, mereka bergerak lagi ke puncak. Namun 1 jam kemudian, menurut pengakuan teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok arah semak-semak. Setelah diteriaki dan dikejar, gadis itu tidak menggubris sampai tim pendaki kehilangan jejaknya. Malam yang sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian di pagi hari. Keesokan harinya, bersama warga yang ditemui saat perjalanan, mereka bersama-sama mencari. Dan ditemukanlah gadis itu di jalur buatan Belanda untuk menembus semak-semak. Dia terlihat lemas dan shock, yang kemudian dibawa ke rumah warga. Setelah sadar dan tenang, dia bercerita bahwa tiba-tiba dia digandeng seorang wanita pirang dengan paras cantik. Dia dibawa ke sebuah komplek rumah-rumah orang Belanda. Di sana dia seperti diingatkan untuk lebih mawas diri ketika berada di gunung ini. Kemudian, badannya mulai lemas ketika noni itu meninggalkannya. Yang keenam, Gunung Penanggungan. Gunung ini juga terkenal sebagai salah satu dari 9 gunung suci di Jawa. Ekspedisi di gunung ini pun tidak kalah angker dengan gunung-gunung besar lainnya. Kisah seram berawal dari perjalanan 2 kakak beradik yang memang sama-sama pecinta alam. Mereka memulai perjalanan dari LMDH Tamiajeng, Kecamatan Trawas. Keindahan alam pun memberikan pemandangan yang nyaman bagi keduanya. Ketika hari menjelang sore, mereka sampai di pos dekat Puncak Bayangan. Mereka istirahat di pos itu selama 15 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk sampai Puncak Bayangan. Setibanya di sana, malam pun menutup jalur dan membuat mereka harus berkemah di salah satu gua. Menjelang tengah malam, mereka mendengar suara orang ramai-ramai ngobrol seperti di atas mereka. Mereka mengira sudah ada yang mencapai puncak terlebih dahulu. Meskipun selama perjalanan mereka tidak melihat pendaki lain. Kemudian saat mereka putuskan untuk tidur, terlihat lampu-lampu senter seperti menyinari jalur pendakian. Mereka pun mengira itu adalah kumpulan pendaki lain, dan mereka berikan signal untuk bergabung di gua itu. Namun, sinar itu tidak bergerak mendekati mereka, dan hanya di satu tempat saja. Tak lama, mereka pun terlelap karena capek menunggu. Paginya, mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat matahari terbit.
Sampai di puncak mereka menikmati terbitnya matahari. Tapi kebingungan dan heran setelah melihat tidak ada satu orang pun di puncak. Setelah menikmati matahari terbit, mereka pun turun dan kembali ke pos awal. Namun mereka bertanya-tanya, siapa yang terdengar mengobrol dan mengarahkan lampu senter itu? Yang terakhir, Gunung Ciremai. Ada di antara Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Gunung Ciremai masuk dalam Taman Nasional Gunung Ciremai. Gunung ini memiliki tinggi 3084 meter dan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat. Pemandangan yang indah dan medan yang tidak sulit dari gunung ini membuat banyak pendaki lokal maupun luar Cirebon berdatangan. Selayaknya gunung lain, apabila sang penunggu diganggu, maka pendaki akan diganggu juga. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki gunung asal Cirebon. Saat itu, dia pergi bersama 3 temannya dan berada di salah satu posko tengah jalur pendakian Ciremai. Mereka beristirahat pada malam kedua saat mereka mau turun. Dia dikejutkan ketika teman-temannya mendadak berteriak kalau ada gempa. Padahal pendaki asal Cirebon ini tidak merasakan gempa. Malahan, dia melihat sosok berjubah putih sedang terbang di atas ketiga temannya. Kemudian, dia panjatkan doa dan berusaha menenangkan teman-temannya. Gangguan itu belum berakhir sampai di keesokan paginya. Mereka disesatkan pada saat turun, sehingga yang hanya butuh 1 jam justru memakan waktu lebih dari 6 jam. Ketika mereka merasa kewalahan, pendaki itu pun akhirnya duduk dengan tenang sambil memanjatkan doa. Saat membuka mata, 3 temannya hilang, tapi dia dikelilingi 7 pria berjubah putih. Dia berusaha meminta maaf dan memohon agar tidak diganggu lagi. Usut punya usut, ternyata salah satu temannya membuang sampah dan buang air sembarangan pada saat di puncak. Dia pun minta maaf dan berjanji akan memberikan wejangan pada temannya itu. Dia pun menceritakan tentang apa yang dilihat dan teman-temannya ikut berdoa serta minta maaf. Pada akhirnya, perjalanan mereka pun berakhir dengan lancar. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.